Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak David Sumol, Kepala Ekonom BCA, beberapa data sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai perbedaan antara PPKM dan juga PSBB. Untuk PPKM, pekerja 75% melakukan work from home. Kemudian untuk pendidikan dilakukan secara daring ataupun online. Sementara untuk kegiatan di tempat ibadah 50% dari kapasitas. Untuk kegiatan perdagangan operasional semua toko dibatasi sampai dengan pukul 19.00, tapi kemudian perkembangan terbaru di akhir-akhir PPKM ada di pukul 8 malam. Kemudian pada saat PSBB pekerja 100% work from home. Kemudian untuk pendidikan dilakukan masih secara daring, tempat ibadah tutup dan perdagangan toko tertentu saja yang boleh buka. Kami kompilasi datanya dari Inmendagri nomor 1 tahun 2021. Dan berikutnya adalah mengenai perkembangan kasus COVID-19 pada saat penerapan PPKM. Seperti Anda saksikan di layar televisi. DKI Jakarta nampaknya menjadi daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jawa Barat nomor 2, nomor 3 ada Jawa Tengah, kemudian nomor 4 ada Jawa Timur, nomor 5 ada Banten. Setelahnya ada Bali dan nomor 7 ataupun di posisi nomor 7 ada Yogyakarta. Sementara itu mengenai arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai PPKM berikutnya. Di antaranya adalah pembatasan yang lebih mikro, pelibatan Babinsa hingga Polri, kemudian ada standarisasi masker dan tracing, kemudian testing yang diperkuat. Oke, sebelum saya bahas data-data yang tadi saya sampaikan, saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada Pak David. Mengenai apa yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat agar secara psikologis kepercayaan diri dari konsumen ataupun masyarakat untuk spending tumbuh, itu seperti apa Pak David? Karena pertumbuhan ekonomi kita sangat bergantung kepada konsumsi. Ini memang dilematis ya Mas Wiki ya. Jadi di satu sisi kan kita ingin mempercepat penanganan pandemi, kita bersyukur bisa mensecure vaksin ya. Ada beberapa negara, bahkan negara tetangga kita nih kemungkinan karena mereka produksinya juga terbatas ya, itu mereka tidak bisa mensecure vaksinnya dan tentu pemulihan mereka akan jadi lebih lama. Nah untuk kita Indonesia yang 57%-nya ekonomi dan 57% ekonominya itu dipengaruhi oleh sektor konsumsi, vaksinasi ini menjadi salah satu game changer dan kata kuncinya karena kalau mobilitas masyarakatnya sudah membaik ya karena mereka lebih confidence, tentunya dalam hal pembelian barang-barang tahan lama ya di luar yang bahan pokok itu akan meningkat ya. Jadi mereka akan melihat prospek ekonomi atau confidence mereka akan jadi lebih kuat begitu. Tapi sementara ini mungkin perlu dibarengi juga kita mulai merencanakan beberapa mungkin proyek-proyek gitu ya yang bisa mendorong aktivitas ekonomi ya. Ini yang memberikan multiplier efek besar. Mungkin yang tidak juga melibatkan terlalu ada social distancing tetap ya. Mungkin program-program seperti cash forward dan juga karena kalau hanya sebatas bantuan sosial tentunya ini hanya sebatas bahan-bahan pokok ya. Padahal masyarakat juga tentunya kan membutuhkan barang-barang lain ya. Misalnya sekarang kan kebutuhan untuk telekomunikasi juga besar, juga untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya. Jadi saya pikir strateginya harus lebih terarah ya ke arah sana. Sementara itu ya kita juga coba mempercepat ya. Saya senang sekali Omnibus Law untuk yang aturan-aturan turunannya juga sudah selesai. Ini juga akan mempersiapkan kita sebagai launching pad untuk kita bisa siap di masa pasca pandemi. Tapi untuk sementara ini memang sulit Mas Wiki. Jadi karena memang kuncinya itu di pandeminya itu. Nah kebetulan memang di kuartal 1 itu seperti saya katakan tadi memang secara seasonal lemah ya. Jadi kalau pemerintah melakukan PPKM pun dampaknya sebenarnya tidak terlalu dalam ya. Tapi kalau kita lakukannya nanti di kuartal 2 itu yang bermasalah karena di kuartal 2 itu biasanya pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Karena ada lebaran di situ, ada puasa. Baik. Jadi seperti tahun lalu banyak pengusaha itu sudah menyediakan persediaan barang, tapi akhirnya nggak laku gitu karena tiba-tiba ada PSBB ketat waktu itu ya. Baik. Nah ini mereka trauma ketika akhir tahun lalu juga. Mereka Pak David, menarik apa yang tadi Anda sampaikan.
kita kemudian harus cukup hati-hati untuk menerapkan aturan pembatasan kegiatan aktivitas dari masyarakat di kuartal 2 tahun 2021 Karat, seperti yang Anda tadi sampaikan. Ada beberapa momen-momen di mana itu dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. Tapi yang menariknya juga adalah ada arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo mengenai penerapan PPKM yang mikro. Artinya ini akan melibatkan Babinsa, kemudian Polri, secara ruang gerak masyarakat juga akan lebih terbatas dan nampaknya mungkin angka konsumsi juga akan lebih terbatas lagi. Melihat hal ini seperti apa, Pak David? Ya, ini kembali dilematis ya Mas Vicky, karena mungkin pemerintah melihat datanya terakhir-terakhir ini bahkan kita disandingkan dengan beberapa negara lain yang memang sebelumnya cukup banyak kasusnya. Sebelumnya kan banyak bandingannya itu seperti India ya. Sekarang kita lihat dari angkanya memang sedikit lebih tinggi kita ya. Dan ini memang mengkhawatirkan. Nah itu mungkin dasar keputusan dari pemerintah. Tapi memang kalau dilakukannya di kuartal 2 itu lebih parah lagi memang. Karena tadi saya katakan secara musiman itu lebih dalam lagi mungkin akan pengaruhnya, karena biasanya di kuartal 2 itu kita akan ada momen-momen seperti Lebaran dan puasa yang biasanya tingkat konsumsi kita tinggi. Tapi di kuartal 1 ini kalau pemerintah mau melakukan, saya nggak tahu ya keputusan pemerintah akan seperti apa. Ini kan baru disampaikan ya oleh Presiden Joko Widodo. Apakah akan diterapkan saya nggak tahu. Apa kalau diterapkan mungkin pengaruhnya mungkin nggak besar dibandingkan kalau nanti dilakukannya di kuartal 2. Itu akan sangat signifikan pengaruhnya ya. Oke. Dan ini kebetulan di negara-negara lain juga lagi melakukan lockdown di kuartal 1 ini ya. Jadi demand globalnya juga kalau kita melakukan kegiatan ekspor juga masih lemah sebenarnya. baik. Jika memang kesimpulannya adalah penanganan pandemi COVID-19 ini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika PPKM tidak efektif untuk membatasi pertumbuhan pandemi COVID-19, ini tentu saja akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi begitu ya. Nah, apakah teman-teman ekonom sudah memprediksi ini sebelumnya? Kalau untuk kuartal 1 ini memang kita perkirakan akan lemah tadi karena pengaruh low base effect ya. Jadi pengaruh dari pertumbuhan tahun lalu yang masih positif di kuartal 1, karena tahun lalu kan kita masih cukup baik ya kondisi kesehatannya. Baru kita terpuruk di kuartal 2 karena mulai merebak pandemi dan pemerintah melakukan PSBB. Jadi kuartal 1 ini sebenarnya memang menurut prediksi hampir semua kalangan ekonom akan rendah pertumbuhannya dan kemungkinan bisa negatif memang. Apalagi sekarang ada berita di negara lain mereka melakukan pembatasan yang lebih ketat ya, seperti di Jerman, Inggris. Kuartal 1 ini kan banyak ya, ada yang sampai Februari, ada yang lanjut sampai Maret, ada yang sampai hanya Januari. Ya. Nah, kita sendiri tadi seperti saya sampaikan memang kuartal 1 ini secara musiman setelah peaknya itu biasanya setiap tahun tuh hanya 2. Pas puasa Lebaran dan akhir tahun ketika libur Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya mobilitas masyarakat dan juga konsumsi masyarakat itu besarnya di 2 momentum tersebut. Iya, kalau tadi kita bandingkan PPKM dan juga PSBB, kita bandingkan dengan PPKM biasa dengan PPKM mikro, dengan indikator-indikator ataupun mungkin arahan-arahan dari Presiden Jokowi, Pak David, di antaranya adalah perlibatan Babinsa hingga Polri. Menurut Anda dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan seperti apa PPKM mikro ini? Ya saya pikir pasti akan lebih rendah tentunya ya, karena mobilitasnya makin dibatasi. Untuk itu pemerintah perlu persiapan juga karena akan ada dampak ya, terutama untuk yang ini saya nggak tahu akan diberlakukan di mana, seberapa lama, ya itu akan sangat mempengaruhi ya. Kalau dilakukan di Jakarta tentu dampaknya besar, karena Jakarta itu 18% dari ekonomi nasional. Jawa Timur juga akan besar, 15% dari ekonomi nasional. Nah, seberapa lama juga jadi penting ya. Kalau misalnya 1 minggu dengan 2 minggu, tentu dampak ke ekonominya akan lebih besar juga ya. Jadi mungkin pemerintah juga sudah ada perhitungan-perhitungan sendiri. Dan harapannya jangan terlalu lama ya, karena kalau sampai kuartal 2 dilakukan, ya itu dampaknya akan sangat signifikan karena masyarakat kita tuh biasanya mobilitasnya walaupun
ada pandemi kan tetap aja ya konsumsi jalan terus biasanya dan juga mobilitas secara terbatas juga masih terjadi. Oke, Pak David, bersinggungan dengan apa yang tadi kita sempat bahas di segmen awal, bagaimana sebetulnya ada beberapa stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, insentif gaji kepada karyawan yang terdampak pandemi COVID-19 ini diharapkan akan mendongkrak daya beli dari masyarakat sendiri pada saat di musim pandemi. Tapi kemudian itu tidak berhasil mendongkrak daya beli dari masyarakat sendiri, sehingga kemudian tahun 2021 anggaran untuk stimulus itu, gaji untuk karyawan yang terdampak pandemi COVID-19 ini ditiadakan begitu. Nah, tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Di sisi lain bahwa Anda tadi juga sampaikan bahwa ya ekonomi kita sangat tergantung kepada angka konsumsi. Ya, saya pikir harus ada kombinasi ya, apalagi kalau memang benar pemerintah mau melaksanakan tadi PPKM yang lebih mikro ya, tentunya ini akan berdampak buat mereka yang pendapatannya tidak tetap ya, yang satu, dan juga yang mereka pendapatannya tetap juga sama, apalagi yang pendapatannya rendah. Padahal mereka biasanya multiplier effect, bukan biasanya, pastinya multiplier efeknya marginal propensi atau kecenderungan mereka dalam mengkonsumsi setelah mereka menerima pendapatan itu lebih besar dari mereka yang berpendapatan menengah dan atas. Ya. Itu jadi satu catatan. Yang kedua mungkin perlu dibarengi dengan program-program yang tetap social distancing tapi bisa memboost ekonomi ya. Jadi ini memang dilematis kembali, tapi ya memang kalau kita penanganan pandeminya, terutama vaksinasinya lebih lambat dari negara-negara lain, tentunya dampak ke pertumbuhan atau recovery kita, pemulihannya akan lebih lama ya, Baik. Mas Vicky. Ya, Pak David, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.